Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Prameswari dengan NIM 19.8106 dari Teknik Informatika. Ini saya akan menjelaskan artikel yang sudah saya pilih dalam mata kuliah Teori Bahasa Otomata. Judulnya yaitu penerapan finite state automata pada mesin daur ulang sampah otomatis. Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan sebagai sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sisa buangan yang berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, dan sifatnya yang mudah membusuk. Bakteri merupakan agen yang sangat penting keberadaannya karena perannya sebagai pengurai alami. Sampah anorganik yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis sehingga penghancurannya membutuhkan waktu sangat lama. Sampah anorganik berasal dari SDA tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi atau proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di dalam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat organik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedangkan sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Permasalahannya yaitu sampah sering dibiarkan menumpuk dan menjadi penyebab terjadinya bencana alam seperti banjir. Tujuannya, maka dibangun sebuah mesin yang bertujuan supaya dapat mendaur ulang sampah sehingga bisa digunakan. Peran automata digunakan sebagai logika dasar untuk membangun mesin daur ulang sampah otomatis. Tahapan penelitiannya yang pertama ada tahap analisis kebutuhan dan pengumpulan data, yang kedua tahap studi literatur, yang ketiga tahap perancangan dan implementasi finite state automata, yang keempat tahap pengujian sistem, yang kelima tahap penulisan laporan. Tahapan penelitian ini dapat dilihat seperti gambar di samping, yaitu tahap analisis kebutuhan dan pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan analisis terkait dengan sistem mesin daur ulang sampah otomatis. Lalu tahap studi literaturnya, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dari jurnal-jurnal terkait, yaitu buku serta sumber mengenai pembahasan terkait penelitian tersebut. Lalu tahap perancangan dan implementasi finite state automata. Pada tahap ini akan dilakukan perancangan finite state automata menggunakan non-deterministic finite automata. Lalu tahap pengujian sistem. Pada tahap terakhir ini dilakukan pengujian terhadap penerapan finite state automata pada mesin daur ulang sampah otomatis yang menggunakan non-deterministic finite automata yang telah dibuat. Ujian dilakukan dengan evaluasi terhadap keseluruhan perancangan finite state automata pada mesin daur ulang sampah otomatis menggunakan non-deterministic finite automata yang telah dibuat. Lalu tahap penulisan laporan. Dalam tahap ini dilakukan penulisan laporan dari tahap penelitian yang dilakukan. Lalu ada flowchart aplikasi mesin daur ulang sampah otomatis. Pada gambar 4 ini merupakan perancangan pada mesin daur ulang sampah otomatis. Proses tersebut dapat membantu dalam perancangan desain finite automata karena di dalam setiap proses tersebut merupakan sebuah state atau kondisi yang ada di dalam finite state automata. Keterangannya seperti berikut, yaitu A. Sampah organik, B. Sampah non-organik, C. Proses daur sampah organik, D. Logam atau kaleng, E. Kaca, dan F. Kertas. Lalu hasil pembahasannya seperti pada gambar 5, step diagram mesin daur ulang sampah otomatis. Dalam penelitian ini, teori bahasa otomata digunakan sebagai logika dasar untuk diterapkan pada perancangan mesin daur ulang sampah otomatis. Sistem ini memiliki beberapa pilihan yang nantinya akan dipilih oleh user sesuai dengan kebutuhan. Hasil perancangan mesin daur ulang sampah otomatis menggunakan finite state automata yang dapat dilihat pada gambar 5. Memasukkan sampah, pilihan proses daur sampah organik dan anorganik, lalu proses daur, dan terakhir hasil. Lalu terdapat relasi transisi yang dapat dipetakan seperti tabel 2 ini. Algoritma ini menjelaskan tentang gambaran aplikasi yang dibuat berguna untuk mempermudah pengguna dalam melihat cara kerja aplikasi yang akan diterapkan pada mesin daur ulang sampah.
Gambaran 6 ini menunjukkan tampilan form awal pada mesin daur ulang sampah otomatis, yang jika button mulai ditekan maka akan berpindah ke tampilan berikutnya. Lalu gambar 7 merupakan tampilan kedua pada mesin daur ulang sampah otomatis yang berisikan pilihan proses daur ulang sampah berupa sampah organik dan non-organik. Gambar 8 merupakan gambaran proses yang berjalan ketika mesin melakukan daur ulang sampah. Terdapat juga button kembali untuk membatalkan proses dan kembali pada tampilan proses daur. Lalu gambar 9 merupakan tampilan form dari hasil proses daur ulang sampah organik. Pada tampilan ini terdapat dua button, yaitu kembali ke pilihan proses dan selesai. Ketika button kembali ke pilihan proses ditekan, maka tampilan yang akan muncul yaitu form pilihan proses. Tetapi jika button selesai yang akan ditekan, maka proses yang muncul adalah form tampilan awal. Gambar 10 merupakan proses pilihan jenis daur ulang sampah non-organik. Terdapat 4 button, yaitu logam atau kaleng dan plastik, kaca, kertas yang ketika ditekan maka akan menampilkan tampilan proses daur ulang sampah non-organik, dan button kembali yang ketika ditekan maka akan menampilkan pilihan proses daur sampah. Gambar 11 merupakan gambaran proses berjalan ketika mesin dilakukan daur ulang sampah non-organik. Terdapat button kembali untuk membatalkan proses dan kembali pada tampilan pilihan proses daur. Gambar 12 merupakan tampilan form dari hasil proses daur ulang sampah non-organik. Pada tampilan ini terdapat 3 button, yaitu kembali ke pilihan proses, kembali ke pilihan jenis, dan selesai. Ketika button kembali ke pilihan proses ditekan, maka tampilan yang akan muncul yaitu form pilihan proses. Dan ketika button kembali ke pilihan jenis, maka yang akan muncul adalah form pilihan jenis daur ulang sampah non-organik. Tetapi jika button selesai yang ditekan, maka proses yang muncul adalah form tampilan awal. Kesimpulannya, aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Implementasi Finished Automata pada mesin daur ulang sampah otomatis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Finished Automata digunakan sebagai logika dasar untuk membangun kerangka mesin daur ulang sampah otomatis. Prosesnya adalah membagi tiap sistem ke dalam bentuk step sehingga memudahkan penyelesaian sistem. Aplikasi yang dibuat dalam bentuk algoritma dan konsul. Application yang merupakan gambaran dari aplikasi yang dibuat untuk menjelaskan proses berjalannya mesin daur ulang sampah otomatis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.